perlakuan yang diskriminatif itu kayak dipisahin alat-alat makan. Aku tuh kayak nggak boleh kelamaan megang anak aku gitu. Dia kunci pintu, aku langsung ditodong pisau, suruh telanjang. Kamu bersuara saya tusuk, dia bilang gitu. Hai Sobat VDVC, kembali lagi bersama dengan saya Indi Barens dalam Perempuan Punya Cerita. Perempuan gak cuma punya air mata, perempuan gak cuma punya penderitaan, perempuan gak cuma punya keluh kesah, tapi perempuan juga punya kehebatan tersendiri dalam dirinya untuk bisa mampu kuat, mampu menghadapi segala sesuatunya. Dan disinilah di Perempuan Punya Cerita, sahabat perempuan saya akan bercerita banyak. Salah satu sosok yang saya ingin tahu tentang keberadaannya, kekuatannya, dan kemampuannya melalui berbagai macam rona-rona kehidupan adalah perempuan yang sudah ada di sebelah saya. Hai Bahages Budiman, apa kabar? Teh. Semangat sekali. Ini bukan Tri Utami ya, meskipun tadi gue pikir Tri Utami udah mau request lagu gue. Iya. Jadi kalau aku boleh sedikit sampaikan sedikit profilnya, Bahages Budiman ini adalah saat ini penyintas HIV. Yes. Kalau ada salah tolong dikoreksi ya Mbak. Dan juga seorang aktivis punya LSM dan penderita HIV sejak tahun 2006. Karena tertular dari suami yang merupakan mantan pencandu narkoba. Dan disitulah akhirnya Bahages divonis positif HIV setelah 40 hari melahirkan anak pertamanya. Gue merinding sumpah. Sumpah gue merinding banget. Maksudnya gini, gila. Untuk bisa tahu bahwa pasangan kita adalah pecandu narkoba itu nggak mudah. Yes. Nah, apakah di saat itu Mbak Ages udah tahu bahwa mantan suami adalah pecandu narkoba? Udah tahu sih. Memang saat sudah itu tahu. Emang udah tahu. Okay. Tapi aku tuh benar-benar nggak nyangka, maksudnya sampai dampaknya dampak buruk dari penggunaan narkoba, dosa masa lalunya dia lah ibaratnya itu akan melahirkan sebuah kisah baru yang baru banget aku buka kan, lembaran barunya gitu kan, yaitu sebuah pernikahan, and then ternyata dia bisa terinfeksi HIV dan dia menginfeksi aku juga gitu. Oke, itu setelah pernikahan berapa lama? 1 tahun. Setelah 1 tahun. 1 tahun dan aku baru melahirkan 40 hari itu kan. Jadi anak udah lahir, putra pertama lahir. Dari mana akhirnya bisa terdetek dan diketahui bahwa dia terinfeksi HIV? Iya, dari awalnya tuh dia mungkin karena kecapean juga ya, jaga aku di rumah sakit full gitu kan. Terus gitu aku kan juga setelah melahirkan itu kan butuh waktu untuk recovery ya. Jadi dia take over semua pekerjaan rumah tangga dan segala macam, harus nyari duit juga kan dia. Jadi pada saat itu mungkin dia kelelahan, kecapean, terus aku pikir dia hanya tifus gitu loh Teh. Dan memang didiagnosanya awalnya tifus gitu kan, tapi dalam 2 minggu kok nggak kelar-kelar ya tifusnya gitu kan. Dan makin lama hanya dalam waktu 2 minggu itu badannya tuh tiba-tiba turun drastis gitu kan. Makin drop dan makin kurus, jamur di mulutnya udah banyak banget, sampai karena dia nggak bisa makan sama sekali kan Teh gitu. Udah curiga belum di situ? Belum sama sekali. Dan jujurly, kalau anak bahasa sekarang ya, jujurly, aku nggak tahu apa itu HIV gitu. Jadi pas begitu dibawa ke rumah sakit, akhirnya dia nyerah juga kan, udah dirawat aja di rumah sakit. Pas begitu ditanya-tanya sama dokter tentang riwayat masa lalunya gitu, pernah berhubungan seks tanpa menggunakan kondom apa enggak gitu kan sebelum menikah, terus pernah menggunakan jarum suntik atau pakai narkoba enggak gitu. Terus dia bilang iya, ya udah kalau gitu dites ya HIV-nya. Oh, dites aja, orang aku udah berhenti lama kok, dengan pedenya dia bilang gitu Teh ya. Kalau enggak lu nggak mau ember. Begitu dites ternyata hasilnya positif, dan dia shock banget sih pada saat itu. Pada saat pernyataan dari hasil itu keluar, didengarkan oleh kalian berdua kan? Enggak, aku lagi kerja Teh. Karena jadi dia sakit. Yang menyampaikan ke gitu, dia lagi sakit kan, aku kan harus cari uang kan, aku kerja, terus aku ditelepon gitu sama dia, Mam nanti kalau pulang kerja langsung ke sini ya gitu, ada yang sesuatu yang harus aku sampaikan ke kamu. Gue kan orangnya nggak bisa dibikin penasaran gitu Teh, langsung aja udah apa perempuan gitu, ember. Perempuan tuh nggak bisa nunggu, nggak bisa, mohon maaf ya. Terus aku langsung udah deh gitu kan, ada apa gitu, terus dia bilang aku HIV gitu. Oh ya udah, aku cuma gitu doang. Sesantai itu kan? Sesantai itu, serius sesantai karena itu. Belum mudeng? Karena bego juga kali ya, maksudnya nggak tahu juga apa itu HIV. Jadi ya terus kenapa kalau HIV gitu kan? Terus dia yang udah nangis segala macam. Ya pokoknya nanti kamu pulang ke sini gitu.
Begitu aku sampai di rumah sakit, udah dia nangis, pelukan, minta maaf segala macem, nangis-nangis, udah itulah gitu ya. Terus aku bilang, kenapa sih gitu kan, kok sampai sesedih ini gitu. Itu bego banget ya gue. Karena lu belum ini apa. Iya. Pas aku kasih tahu ke keluarga, heboh lah keluarga kan, nyokap, bokap gitu. Nggak tahu apa itu HIV. HIV tuh, wah itu apa, penyakit kutukan lah, kan dulu serem-serem tuh ya, labelnya ya, gitu kan. Oh pokoknya itu udah penyakit kotor, bla 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 gitu kan, nggak bakalan bisa bertahan hidup lama gitu. Ya aku kagetnya di situ gitu, dengan stigma itu yang bikin aku tuh drop gitu kan, yang bikin aku down gitu loh, bukan drop yang gimana, cuma masa sih gitu kan. Terus dan aku ngerasa baik-baik aja pada saat itu juga, langsung dokter menyarankan aku, karena aku kan, karena yang namanya suami istri kan pasti berhubungan seks secara aktif kan gitu, jadi disarankan untuk dites juga. Waktu itu hasilnya masih negatif, dan aku masih boleh menyusui anak karena hasilnya negatif kan. 3 bulan kemudian anak aku tiba-tiba diare segala macam kan, muntaber, dibawa ke rumah sakit, dirawat 1 minggu di sana. Aku maksa kekeh minta di tes HIV-nya karena pada saat itu juga edukasinya masih kurang, informasinya juga belum tersosialisasi dengan baik bagaimana cara penularannya. Aku pikir tuh kayak TBC gitu loh, bisa menular melalui satu satu ruangan gitu kan. Terus udah gitu akhirnya kata dokter, ya udah deh dites HIV-nya, ternyata positif. Terus dokter bilang kalau anaknya positif ini pasti dari ibunya. Di situ gue langsung drop. Di saat itu anakmu baru umur 3 bulanan? 3 bulan. Gila. Iya. Pas begitu suami tahu anak sama istrinya terinfeksi, dari situ dia nggak mau minum obat sama sekali, ngerasa bersalah. Udah akhirnya di situ dia makin drop. 2 bulan kemudian, dia pokoknya tepat 5 bulan setelah dia terinfeksi ya, dan si kecil juga baru umur 5 bulan dia meninggal. Gitu sih. Jadi sikap yang diambil, aku sangat tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi pada diriku dan mungkin dirimu mungkin nggak tahu mesti ngapain ya. Jadi langkah yang diambil sama almarhum adalah stop untuk minum obat. Stop mengkonsumsi obat ARV, dan dia karena merasa bersalah karena dia sudah memberikannya kepada dirimu dan juga kepada si baby. Iya, dia bilang aku nggak bisa maafin diri aku sendiri, so please relain aku pergi, dia bilang gitu kan. Gak ada hal yang waktu itu sempat Agnes lakuin nggak buat suami? Aku udah bilang aku udah maafin, udah kita laluin berdua ya gitu, bertiga gitu kan, kita kuat kok, kita bisa bahagia kok gitu kan, aku udah maafin. It's okay. Terus kenapa kalau kita HIV positif, terus kenapa gitu kan? Terus tapi ya dia tuh memang tipikal orang yang mendem ya, yang diem gitu, yang apa-apa tuh semua serba dipendem gitu sendiri. Ya udah akhirnya ya udah dia bilang please relain aku pergi udah gitu. Aku nggak, kamu bisa. Itu berat sekali loh. Iya dia bilang itu kan karena dia betul, karena dia bilang kamu bisa ngelihat kondisi aku sekarang yang udah setengah lumpuh, ngomong udah tepelo-pelo, aku udah di kursi roda, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nyusahin kamu. Tapi di saat nanti aku sembuh terus kamu ada di posisi aku, itu yang aku nggak bisa terima, dia bilang. Aku nggak mau ngelihat kamu menderita kayak aku, dia bilang gitu. Jadi itu langkah yang dilakukan, meskipun itu menyakitkan ya. Banget sih. Iyalah. Sebenarnya. Sampai akhirnya aku turut sedih ya dengan cerita itu ya, sangat prihatin dengan situasi di saat itu. Nah, dan akhirnya Agnes bisa mengetahui bahwa dirimu sudah positif itu di saat. Iya, di saat si anak terinfeksi kan aku juga akhirnya harus dicek juga kan. Ternyata benar-benar positif, ya udah. Apa rasanya, Gus? Rasanya sih sebenarnya kalau untuk diri aku pribadi sih biasa aja Teh, tapi lebih ke anak sih, lebih ke stres ke anak. Aduh gimana karena ya mungkin kamu gitu. juga udah teredukasi bahwa sebetulnya ini bisa diatasi betul, gitu, bukan akhir dunia itu selesai. Betul, karena dokter juga bilangnya ada kok obat anti retroviralnya gitu kan, yang mana itu kamu bisa minum dan kamu bisa kembali pulih, kamu bisa menjadi seorang hages gitu loh ya kan, tidak akan mengubah diri kamu, kehidupan kamu, fungsi kamu sebagai seorang ibu dan segala macam tuh tidak akan berubah. Fungsi kamu sebagai manusia tuh tidak akan berubah gitu kan, dengan kamu terus mengkonsumsi obat ARV gitu kan. Dan kamu juga tidak akan bisa menginfeksi orang lain lagi kalau misalnya kamu sudah minum obat ARV itu. Oke, itu yang mesti di-highlight sebetulnya. Betul. Ya. Oke. Lalu si kecil bagaimana akhirnya setelah terinfeksi itu? Nah, pas dia waktu itu kan panik ya, begitu kan, keluarga juga pastinya panik segala macam. Terus bokap juga udah sampai ngamuk, sempet
sempet dipisahin juga, disuruh cerai lah apa ya, pokoknya drama lah ya gitu kan. Itu yang mungkin bikin si suami ini makin down gitu ya, makin Jadi ngedrop banyak segala tekanan macam. juga yang Banyak membuat dia akhirnya nggak bisa support betul, diri dia sendiri ya. betul gitu. Terus udah gitu akhirnya apa namanya, dokter pun waktu itu sempat bilang gini sih, ini bayi karena dia belum punya imun sendiri dan karena dia waktu itu kan ASI eksklusif teh gitu kan selama 3 bulan itu kan. Jadi ini yang terdeteksi adalah imun kamu gitu. Dia akan punya imun sendiri ketika nanti after 18 bulan. Nanti jadi 18 bulan dia harus dicek ulang ya gitu. Itu tiap malam gue sujud minta doa Tuhan gitu kan, karena pindahin. ASImu yang bisa membuat imun dia Ngerasa bersalah dong teh ya kan, maksudnya setiap ibu kan pasti ingin menyusu, memberikan ASI kan gitu kan kepada anaknya, tapi kan yang gue kasih ternyata kan sebuah virus itu ngebuat aku tuh ya Allah maafin mami ya nak gitu kan, saat sampai itu pasti cabangnya udah kemana-mana ya Gus ya. kemana-mana, Rasa bersalah lah ini apa. Betul. Terus apa yang bisa membuat kamu tetap bisa kuat dan akhirnya bersyukur bisa bertahan sampai sekarang? Di situasi yang menyelamatkan anak-anaknya maksudnya. Alhamdulillahnya pas begitu umur 18 bulan, pada saat itu juga almarhum udah nggak ada ya gitu kan, udah meninggal. 18 bulan itu hari yang sangat-sangat aku nantikan gitu kan, dicek. Untuk tahu nextnya gimana gitu nih kan. dan saat itu apa hasilnya. Iya betul, setiap malam kan aku berdoa gitu kan, minta sama Tuhan untuk pindahin aja semua virusnya ke aku gitu kan. Kalau bisa sih ibu gitu. Begitu kan. Ternyata dijawab gitu pada saat itu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta gitu, di Darmais itu dicek viral loadnya atau virusnya itu tidak terdeteksi, nggak ada. Aduh ya ampun. Nah itu di situ aku langsung sujud syukur, aku bilang Tuhan ya udah mau dibawa kemana nih aku, jadikan apa ya ibaratnya tuh bisa jadi berkah mau buat jadi orang lain. apapun deh gitu lah ya kan, ya apa ya, biarlah kehendakmu lah yang jadi bukan kehendakku, udah gitu aja deh berdoanya. Gas, waktu sampai di titik anak terinfeksi, maksudnya ya terdeteksi anak terinfeksi, Suami terus nggak kamu pun ada. juga gitu, suami nggak ada. Keluarga bagaimana? Mengucilkan kamu atau enggak dengan keterbatasan edukasi dan juga informasi yang mereka tahu? Kalau mengucilkan secara kayak lisan atau apa sih enggak ya, Tapi? gitu. Cuma lebih kepada apa ya, perlakuan yang diskriminatif itu kayak dipisahin alat-alat makan, kamar mandi dan segala macem kayak gitu-gitu. Bahkan aku tuh kayak nggak boleh kelamaan megang anak aku gitu, nanti takut terinfeksi dan segala macem. Kayaknya aduh siapa sih gitu kan yang pengen. Ada yang kamu lakukan nggak? Sempat marah nggak dengan situasi seperti itu? Apa kamu terima aja dulu? Awalnya sih terima dulu, tapi aku ya pastinya kan marah, berdiam dulu, terus begitu aku konsultasi sama dokter, kata dokter, ini banyak banget buku seri buku kecil tuh kan edukasi tentang HIV yang mungkin bisa kamu bawa. Oh iya ya, keluarga gue kan suka baca gitu kan. Nah dari situ gitu akhirnya semua buku-buku itu dapat informasi jelas ya dari buku. Betul gitu. Akhirnya aku bawa semuanya buku-buku itu, aku taruh di meja tidurnya papa gitu. Dari situ akhirnya papa baca, dari situlah akhirnya papa teredukasi dengan baik. Dan jadi dia bukan bisa, dari kita yang ngoceh ya. Gitu. Akhirnya dari situ mulai ada perubahan tuh, kayak misal kita kan selalu makan tuh sarapan sama makan malam tuh selalu bareng gitu kan, kalau keluarga aku. Di saat sarapan tuh tiba-tiba kok papa nyuapin aku dari ininya gitu, dari piringnya, terus itu pakai sendoknya dia gitu kan. Ih apaan nih gitu, ini nih cobain nih punya papa tuh enak banget gitu. Aduh gila, kok gue yang bilang sedih gitu. Gue yang sedih loh Iya, beneran. ini beneran gitu. Iya, kalian tahu nggak, HIV tuh nggak nular loh kalau kita makan kayak gini. Aduh rasanya Agis kayak apa pada saat ya antara it's work gitu kan, berhasil gitu. Seneng sih gitu, maksudnya. Dan akhirnya lama-lama mereka sudah bisa menerima itu sih, gitu. Yang tadinya pah gitu kan, yang sempet yang jangan gitu kan, nanti gini gitu. Ya udah, tapi akhirnya cair sih lama-lama gitu. Ya dari situ aja itu belum seberapa loh Sobat Divisi, ceritanya belum seberapa karena kalau kita lihat dari mau dirunut-runut gitu ya, dari kejadian itu aja tuh kan kita mesti punya jiwa yang besar, mental juga kayaknya nggak bisa ngomong gitu kalau dapat situasi atau juga pernyataan bahwa pasangan kita HIV, anak kita pun gitu, kayaknya aduh gue mesti ngapain ya, intinya kayak gitu. Tapi kalau aku melihat dari sosoknya
seorang Hages dia tuh kayak orangnya model tenang ya. Kalau aku kan yang panik kan. Jadi dia tenang, dia tahu apa saat itu mungkin nggak tahu apa yang mesti dilakuin, tapi mencoba untuk bisa mencari tahu, apalagi sih berhubungan dengan keluarga yang tinggal bersama dengan kalian gitu. Akhirnya ketemu sebuah jalan, keluarga teredukasi melalui buku-buku yang dari dokter sarankan itu. Iya. Jadi ini pengalaman hidup Mbak Hages ini luar biasa banget ya. Itu baru awal. Nah, saya dapat info bahwa sebetulnya dari kecil katanya kamu hidup di lingkungan narkoba. Ya kalau dibilang dari kecil sih enggak ya, cuma dari SMA pas begitu aku ikut sama papa gitu, aku tahu ternyata papa itu ikut sama papa jadi maksudnya bercerai? Iya kalau papa, aku kan dari keluarga broken home gitu kan, dari aku umur 18 bulan dari baby, terus gitu baru tahu kalau papa kandung aku itu ternyata bukan yang selama ini hidup sama aku gitu, itu kelas 3 SD gitu. Nah terus akhirnya pas SMA gitu ekonomi mama mulai anjlok, ekonomi papa lagi bagus, aku harus pindah dong gitu kan, hijrah ke tempat papa. Nah di situ aku baru tahu siapa papa aku kayak gitu. Ternyata dia adalah dulunya pecandu juga gitu. Selama 20 tahun. Oh iya. Gitu. Terus apa yang kamu lakukan di situasi seperti itu di saat masih anak-anak ya? Masih anak-anak ya, maksudnya ya apaan sih nih gitu, dan sebel sih sebenarnya, maksudnya pengen teriak tapi ya gue butuh gitu kan, maksudnya ya aku butuh sekolah gitu kan. Terus udah gitu aku pun juga papa tuh dulu tuh tipikal seorang ayah yang menakutkan buat aku, bukan yang harus yang melindungi, yang warm gitu loh, yang penuh kehangatan gitu, enggak. Jadi apa-apa tuh kayaknya semua apa-apa tuh diselesaikan dengan marah gitu. Jadi nggak bisa komunikasi dengan baik dua arah kayak gitu, nggak bisa. Jadi harus kita yang mendengarkan dia gitu. Seperti itu sih. Jadi selama 3 tahun itu ya udah aku pendem aja gitu. Itu kan melewati masa kecil, masa remaja. Masa remaja itu kan yang naik turun ya, dengan masa perubahan yang terjadi dalam diri. Pernah ada momen yang nggak seru nggak buat diri Hages pada saat masih remaja dulu? Menyesali, cuma memberontak, atau mungkin ada hal yang dilakukan nggak saat itu? Kalau dulu sih enggak ya, maksudnya kalau kekesalan aku dulu ya, kalau lebih aku arahin itu ke prestasi. Aku lebih ngejar itu, benar. Kayak ini misalnya bagus karena jadi mau bukan dari penyesalan gitu. akhirnya jadi out-outan nggak ya? mau gitu, karena kalau aku mau milih lebih hancur gampang sebenarnya, karena teman-teman aku pun lingkungannya, kita bicara tahun 90-an tuh semua betul, gitu kan, pada pakai narkoboy gitu kan. Yang narkoboy itu banyak banget, yang narkogirl juga banyak banget gitu kan. Kalau mau milih jalan itu sebenarnya gampang banget, cuma kayaknya emang bukan passion aku aja gitu, emang nggak suka juga gitu ya. Jadi itu bukan jadi sebuah alasan, keluarga broken home, gitu. terus banyak pilihan hal, sih jadi sebenarnya. itu sudah pilihan ya, bukan jadi sebuah alasan ya. Iya betul. Jadi aku lebih ininya tuh ke teater, terus gitu ke olahraga kayak gitu aja, dan alhamdulillahnya tuh selalu juara, dan tapi tidak pernah dapat apresiasi juga sih dari papa, sebelnya begitu aja. Ya, jadi gue yang udah kamu menerima dan tahu bahwa emang bokap begitu, ya udahlah, yang penting buat diri sendiri aja, memberikan hiburan buat diri sendiri aja gitu. Jadi hiburannya bukan ke klub ya. Bener. Tapi ke klub prestasi, klub olahraga, klub ini, dapat klub itu. Piala apa segala macam. Pak, aku dapat ini. Ya udah gitu. Cuma gitu doang gitu kan. Sedangkan gue nelfon nyokap tuh, yang mama tuh sampai nangis-nangis. Alhamdulillah ya mama tuh bangga. Paling enggak ada lah ya Bu, enggak dua-duanya. Bukan main deh nyokap. Ini menarik sekali loh. Jadi ya Sobat Vidivisi, seorang Hages ini terpuruk sih sebenarnya hidupnya, dalam arti kata broken home, gila, nggak terima bokap setiap diajak ngobrol emosi mulu, keras gitu. Tapi ya betul tadi bahwa untuk membuat sebuah keputusan itu adalah pilihan. Bukan jadi alasan untuk menjadi hancur. Kalau mau hancur sih gampang aja. Banget. Kalau bisa semua itu kita sebarnya, pemikiran-pemikiran seperti itu, pasti banyak orang yang survive sampai sekarang. Nah, lalu pada saat sekarang ini, atau pada saat si kecil sudah dinyatakan memang sehat gitu ya, alhamdulillah gitu sampai sekarang. Buat kamu sendiri, apa yang kamu lakukan buat diri Mbak Hages? Gimana caranya aku harus tetap survive pastinya kan, gitu kan. Walaupun pasti yang namanya setiap hari harus minum obat itu kan pasti ada titik yang namanya aduh gitu kan, bosen nih gitu. Cuma itu yang ngebuat aku jadi makin kuat sih, maksudnya
dengan aku tiap hari minum obat aku harus ngerasa sehat aja gitu untuk anak-anak ini. Aku tuh kan targetnya tuh pengen banget ngelihat anak-anak aku tuh dewasa, gede, dari mulai dia sampai dulu tuh berpikir gini loh Teh, duh bisa nggak ya ngelihat dia pakai baju SD, bisa nggak ya dia ngelihat, terus kelewat tuh SD udah, terus SMP gitu, ih udah pakai seragam SMP gitu, alhamdulillah masih bisa lihat gitu. Sekarang SMA kan, sekarang udah 16 tahun gitu kan. Jadi setiap dia ulang tahun tahu banget. Agus open sama sangat anakmu. open. Kalau aku apa sama reaksinya pada saat kamu ceritain? Awalnya mungkin mereka nggak tahu apa itu HIV gitu kan, tapi pas begitu mereka tahu, oh HIV itu cuma sebuah virus yang menyerang sel kekebalan imun mami gitu kan. Berarti intinya ya mami harus ngejaga pola hidup sehat, that's it gitu kan. Terus harus setiap hari minum obat. Jadi setiap alarm gue bunyi, pasti mereka yang berisik. Mami minum obat gitu. Jadi akhirnya buahnya adalah yang sekarang ini. Jadi kekuatan cintanya Agus, pasti. Terus diri sendiri yang juga akhirnya membuat pilihan bahwa ya gue harus bisa fight sama hidup. Terus nggak mau terpuruk, guanya adalah sekarang dan keterbukaan yang deket sama anak ya. Karena kalau dulu kan Agus bilang nggak deket sama bokap, terus tapi sekarang ini yang pengen Agus kasih sama anak-anak. Bahkan dengan cerita penyintas HIV pun kamu juga sampaikan itu kepada anakmu. Iya, karena kan aku kan juga dari tahun 2015 atau 16 gitu ya, aku udah open status di media gitu setiap hari AIDS sedunia. Itu banyak media yang datang juga, jadi mereka tuh udah biasa aja gitu ngelihat. Malah jadi bagus loh sebetulnya. Gitu, malah jadi mereka pasti bangga deh anak-anak ini. Alhamdulillah mereka malah merasa bangga gitu, tidak merasa yang ngapain sih mami buka aib atau apa gitu. Alhamdulillah enggak gitu. Supaya bisa mengedukasi orang-orang, jadi mereka lebih paham untuk siapa tahu kan itu juga ada di lingkungan mereka di luar sana ya. Nah ini Agus tampaknya kehidupanmu belum berhenti di saat itu karena katanya kamu dulu sempat pernah ada kejadian yang membuat jiwamu tidak aman. Itu gimana sih? Kok nggak kelar-kelar ya? Nggak kelar-kelar ya kayaknya gimana? hidup Setelah gue punya ya. anak berarti ya? Setelah punya anak dan itu dalam keadaan aku lagi masih ngejanda ya gitu waktu berstatus janda. Udah enggak dong. Itu cerita. Jadi gimana? Ya jadi pastinya kan gimana ya caranya biar aku survive kan aku harus kerja gitu kan. Kerjalah di di salah satu insurance gitu kan. Nah, di insurance itu harusnya aman gitu kan, karena dulu kan sempat SPG-an apa segala macam pun juga biasa aja sih gitu kan. Tapi pas di insurance ini memang ada stigma gitu kan, negatif di situ. Senior pernah bilang gitu, Gus jangan sampai nanti tanda tangan di atas perut ya. Maksudnya apa gitu kan? Nggak ngerti juga emang gue sebelon itu sih, sepolos itu sih gitu, senaif itu gitu. Terus aku bilang nggak ngerti apaan gitu. Terus ternyata mungkin ada salah satu klien aku yang melihat kesempatan itu ya, kepolosan aku dan segala macam itu gitu, yang bisa calon klien yang dimana aku tawarin itu, terus dia bilang ya udah oke gitu, dia mau. Nah, ternyata aku dibawa ke motel dan aku ternyata diperkosa di situ. Gitu. Sebentar. Aku langsung Kan pada saat kamu diminta untuk datang ke motel, nggak ada kecurigaan? Nggak, jadi gini Teh, aku kan janjian dulu nih sama dia di salah satu plaza lah, di salah satu mall gitu kan. Makan siang dulu ya guys di mall gitu kan. Oh ya udah boleh Pak gitu kan. Terus abis makan siang dia bilang ada salah satu teman saya yang dia mau juga dibukakan polis seperti saya, dia bilang gitu. Ketemuannya di mana Pak gitu? Oh itu di Pondok Indah, dia bilang gitu. Oh baik, aku nggak tahu kalau itu motel atau apa segala macam kan. Aku taunya di Pondok Indah mall. Terus terus dia bilangnya apartemen gitu kan. Dia bilang katanya nanti di apartemen teman aku. Oh ya udah silakan boleh gitu. Namanya aduh pecah telur nih gitu kan, udah happy banget dong Teh, gitu kan, lo lumayan nih ratusan juta soalnya kan nilainya gitu kan. Terus udah gitu pas ternyata dibawa kok ke Halim apa segala macam, di situ ada motel di tengah tol itu ternyata dia berhenti di situ
kok Pak di sini gitu. Iya orangnya ternyata ganti schedule, dia udah nunggu di atas gitu. Ternyata pas begitu udah aku dibawa ke atas, udah aku langsung dia kunci pintu, aku langsung ditodong pisau suruh telanjang. Berarti cuma berdua kamu dengan? Berdua aja gitu. Ya udah kejadian gitu. Gue langsung yang mau bagaimana ya, dia bilang kamu bersuara saya tusuk, dia bilang gitu. Habis kamu, dia bilang gitu. Pokoknya diancam-ancam dengan ya bagaimana ya, jadi gue udah nggak mau inget sih sebenarnya, cuma yang udah sorry aku saya nggak apa-apa, cuma aku bilang ya udah gitu kan, mau gimana lagi gitu, ya kejadian lah sudah. Setelah kejadian itu terjadi, terus itu udah kejadian, terus pastinya nangis lah ya Teh ya, dalam keadaan yang udah kayak kotor, jijik sama diri sendiri kayak gitu kan, ya apaan sih gitu kan. Takut Teh, mau lapor juga kayak berantem sama diri sendiri, dalam hati gini, ih gue kan ada HIV gitu loh Teh, ya kan, notice dong gitu kan, kan gue ada HIV nih orang nanti akan jadi gitu loh, terus pengennya itu orang tahu sih sebenarnya, gue ada HIV gitu, biar dia nggak jadi kali ya gitu. Cuma kan dia bilang kalau lu bersuara udah lu gue tusuk gitu, lu mati lu kayak gitu, pokoknya bahasanya tuh nggak enak banget deh untuk didengar gitu. Jadi aku cuma bisa nangis dan shock gitu. Terus yang kayak kebayang tuh cuma anak gimana gitu kan, anak gimana nih di rumah, aduh bagaimana kalau gue mati di sini, konyol banget kan gitu kan. Pokoknya udah pikirannya udah ke anak aja gitu. Jadi aku udah diem gitu. Terus sampai di tengah jalan, di Jalan Sudirman itu aku diturunin, dilemparin uang 150.000, dibilang this is for you bitch. Dia bilang gitu, hah? Langsung gitu, ya udah. Iya, tapi dia nggak tahu dia bawa apa. Karma dibayar tunai sih Teh. Iya. Dia bukan nyumbangin, bukan apa ya, tapi mohon maaf yang dia lakukan bukan hal yang baik. Jadi dia akan menerima hal yang baik juga ya. Menerima hal yang nggak baik, nggak tahu juga sih. Itu aku nggak ada. Ya, jadi kamu tidak melakukan langkah apapun untuk melaporkan atau apa ke keluarga kamu cerita? Karena dilema, enggak sama sekali. Jadi enggak ada satu pun. Ke perusahaan itu pun juga enggak? Enggak, sama sekali enggak. Abis dari situ aku hilang. Ganti nomor segala macem kayak gitu-gitu. Kayak gimana punya kamu fight sama diri sendiri untuk bisa merecovery sendiri? Aduh, itu butuh waktu berapa lama ya? Mungkin setahun kali ya aku bisa sampai. Apa cara yang Agnes lakuin untuk bisa berdoa? Cuma bisa berdoa, cuma kembali aja sama ya. Tuhan gitu kan. Sampai aku pindah agama segala macam kayak gitu-gitu loh Teh. Maksudnya sampai nyari Tuhan kau di mana sih gitu kan. Kenapa sih kok bertubi-tubi ya dari kecil kok begini, kok nggak udah maksudnya tuh menikah tuh pengen punya kehidupan lembaran baru yang happy gitu loh ya kan, kayaknya kayak fairy tale gitu lah ya gitu kan. Ternyata kok gue malah dikasih HIV gitu. Terus dia gitu di saat kena HIV suami meninggal tuh juga rasanya pengen nguburin diri sendiri gitu pas begitu ngelihat kuburannya dia kan. Di saat aku lagi pengen bangkit kok malah diperkosa kayak gitu. Itu rasanya tuh udah marah, tapi marah sama Tuhan udah, marah sama orang tua udah, marah sama diri sendiri udah, lama-lama capek kan Teh. Gitu akhirnya yang bisa aku lakukan adalah berdamai. Gitu di tahun 2010 aku drop sakit. Tuhan tegur aku gitu kan bahwa sebenarnya dia nggak kemana-mana, aku yang kemana-mana gitu ya kan. Di saat itu banyak sekali mimpi-mimpi yang dia tuh sampaikan gitu ke aku gitu kan, bahwa harus kembali ke fitrahnya gitu aku tuh gitu. Akhirnya aku minta maaf sama keluarga dan segala macam. Terus dia gitu mulai berobat terapi ARV karena pada saat itu tuh kalau kita bicara tahun 2006. Saat itu anak ikut kamu? Iya dong, anak tuh nggak pernah lepas dari aku dari dulu. Gitu itu 2006 sampai 2010 itu aku menantikan obat ARV Teh, karena dulu tuh nggak segampang sekarang. Ini teman-teman ODIF nih yang di luar sana tuh patut bersyukur ketika lo terinfeksi hari ini juga lo bisa dapat obat. Kalau dulu tuh perjuangannya panjang. Aku paham itu karena di era tahun itu, tahun 2000-an awal ya, betul. Itu harus aku juga punya banyak beberapa teman-teman yang akhirnya harus mengalami situasi seperti ini dan tidak mudah untuk mendapatkan obat itu banget. Kayak gitu sih. Terus di tahun 2010 aku sakit, ya udah di situ akhirnya aku tiap hari stres karena pas begitu dirawat di rumah sakit, ntar kanan meninggal, kiri udah ngeraung-ngeraung, nangis, terus besokannya ini udah terisi, ini yang meninggal, depan meninggal, kayak gitu tiap hari. Dan itu rasanya ya ampun Tuhan, kayak tinggal kayak nunggu absen gitu, di absen gitu kan. Terus beruntungnya tuh punya mamah tuh yang sangat luar biasa.
pada saat itu dia yang sangat support aku bahwa kamu akan baik-baik aja gitu, kamu akan baik-baik aja, kamu lihat kamu tidak punya anak yang terinfeksi HIV. Mama melahirkan kamu secara sehat walafiat, tapi sekarang kenyataannya kamu sekarang kan udah jadi ibu katanya. Ketika kamu tahu bahwa Denzel anak aku itu positif pasti sakit. Begitupun sakitnya rasa sakit hati mama sampai sekarang gitu kan. Tapi sekarang kamu tahu bahwa Denzel itu negatif dan kamu harus survive untuk dia gitu. Nah, ini itu mama gitu. Nah, ini mama nih harus bagaimana karena kamu kan masih positif gitu kan posisinya. Jadi please survive untuk mama gitu. Akhirnya itu jadi sumber kekuatannya Agus untuk bisa tetap terus. Iya. Tadinya udah nggak mau minum obat segala macam, sempat yang karena udah ngerasa semua sebegitu udah capek kelar gitu ya, kan. Agus, ya. Iyalah. Jadi balik lagi mama yang akhirnya memberikan support dan pencerahan ya sama Agus, gitu. ya. Itulah kekuatan doa juga, pasti kekuatan doa dari mama gitu kan, kekuatan doa dari kita juga. Dan akhirnya kamu menikah lagi. Boleh cerita seputar ini, kita seharian nggak apa-apa ya ngobrol ya, karena sangat menginspirasi sekali. Jadi perempuan yang cuma gara-gara kejatuhan piring terus lukanya udah nggak ada apa-apanya dibanding cerita Agus. Oke. Dan itu setelah berapa lama si kecil Denzel umur berapa kamu akhirnya ketemu dengan itu suami? Kan aku sakit 2010 tuh gitu kan. 2010 itu aku berdoa sama Tuhan, kalaupun aku dikasih kesempatan hidup kedua, aku pengen lebih berguna lagi mungkin untuk orang lain. Seperti apa? Seperti yang engkau inginkan mungkin ya. Maksudnya dengan caramu lah gitu kan, bukan dengan cara aku. Ternyata aku aku berkenalan lah dengan seorang pria yang sekarang ini udah jadi suami aku gitu kan. Di lingkungan yang di sama LSM ternyata dia tuh ternyata aktivis. Sudah mendirikan LSM tahun berapa? Belum. Itu belum. Oke. Nah, dulu tuh aku sebel banget sama yang namanya LSM. Jadi kayak petugas asuransi gitu loh teh. Kayak nawarinnya tuh maksa banget. Ayo dong ikut komunitas gini-gini. Sekalinya aku ikut, datang ke sana itu ketemu sama orang-orang ODIF, dijadikan satu sama orang-orang yang penyakitan sama semua, tapi bentuknya tuh udah serem-serem teh kalau zaman dulu gitu kan, karena dapetin obatnya kan susah dulu kan. Jadi bentuknya tuh udah serem deh gitu. Jadi aku udah gimana stigmanya tuh semangat gitu kan. Aduh, ntar gue kayak dia nih, udah begitu aja makin drop. Nah, tapi luar biasanya di saat aku drop di tahun 2010 justru mereka yang nge-support aku untuk lalu baru mencret-mencret kata dia gitu kan. Gue nih udah sampai koma segala macem, gue masih bisa survive. So nothing impossible guys. Jadi lu pasti bisa kayak gitu kan. Akhirnya iya kok gue kayak ditaruh di medan perang, tapi gue nggak dikasih senjata. Ini senjatanya apa ya gitu kan. Ternyata senjatanya adalah edukasi. Nah, dipertemukanlah aku sama si suami ini. Ketemu lagi situ di LSM itu. Ternyata dia adalah seorang aktivis lama gitu kan. Dia terinfeksi HIV juga. Nah, terus dia memberikan aku banyak sekali edukasi tentang HIV gitu kan, bahwa kita boleh menikah, nanti kita bisa punya anak yang negatif gitu. Masa sih namanya cowok ya teh ya, modus nih gitu kan. Pikir gitu. Tapi pas begitu ternyata ngobrol sama dokter, ternyata benar gitu. Aku tuh bisa punya anak yang negatif segala macem, malah disupport sama dokter aku gitu. Jadi ketemu dengan suami yang kedua ini, ternyata dia adalah seorang penyintas juga. Terus malah kamu lebih banyak teredukasi dari beliau dan akhirnya kita berdua mendirikan LSM gitu di tahun 2011. Dan punya berapa anak? Sekarang alhamdulillah anak kita ada 4. Dia bawa 1, aku bawa 1, kita bonusnya bikin lagi 2. Bonusnya banyak. Dan anak-anak sehat sampai sekarang. Alhamdulillah, puji Tuhan semuanya negatif. Gitu. Wah gila. Kamu dikasih bonusnya banyak sama Tuhan ya. Betul. Wah ini luar biasa sekali loh cerita soal Agus. Jadi kalau perempuan-perempuan yang kebanyakan cengeng gara-gara hati, ini mah gak seberapa ini. Ya jadi tertarik dengan apa yang tadi Mbak Agus bilang, bahwa sebetulnya apa yang mau kita tentukan dalam hidup itu pilihan ya. Pilihan teh. Lo mau baik, lo mau bener, lo yang nentuin. Lo tahu kalau mau hancur gimana, lo tahu kalau mau fight juga gimana. Meskipun pada saat Mbak Agus fight, dapat lagi tuh bonus-bonus yang asem-asem, yang pahit-pahit tadi ya. Cuma pesan mama selalu aku ingat, teruslah berbuat baik. Berbuat baik aja, guys. Menjadi seorang ODIF itu tidak akan mengurangi nilai kamu menjadi seorang manusia. Yang bisa mengurangi nilai kamu menjadi seorang manusia adalah ketika kamu tidak bisa memanusiakan manusia. Dari situ, akhirnya aku pikir,
Iya juga Memanusiakan ya, manusia. memanusiakan manusia. Jadi dari situ aku dirikan LSM itu bagaimana caranya kita bisa memanusiakan manusia, kita mengedukasi mereka, lalu kita menghapus stigma-stigma yang menyesatkan, mengikis stigma di masyarakat juga Iya. gitu kan. Dan aku pun juga sebagai salah satu ya role model juga ya, keluarga role model juga di lingkungan aku gitu kan, bahwa kita sama-sama HIV tapi kita baik-baik aja, kita nggak nyusahin tetangga gitu ibaratnya. Dan RT RW setempat juga pada tahu bagaimana kehidupan kita dan mereka support, alhamdulillah gitu. Boleh dong tepuk tangan buat Mbak Hages. Senang sekali loh, ini hari yang sangat berharga buat saya pribadi ya, karena kalau mendengarkan cerita dari orang-orang, dari teman-teman baru saya perempuan ini Mbak Hages, ini jadi membuat kita tuh kayak mungkin hidup kita tuh belum seberapa dibanding hidupnya Hages. Mungkin kalau gue ngejar kayak gini, gue udah kelar kali ya, gue belum tentu bisa se-survive sekarang gitu. Tapi terima kasih untuk cerita yang sangat menginspirasi, cerita yang sangat menguatkan, dan ini juga bukan hanya sekedar cerita biasa, tapi ini adalah cerita sesungguhnya dari kehidupan perjalanan seorang Hages Budiman ya. Tadi saya sempat ketemu sama suaminya Mbak Hages, dengan bangga, saya Mas Bud. Om Bud. Om Bud. Apa yang bisa lagi mau disampaikan sama semua teman-teman Sobat Vidivisi? Ya, kalau untuk teman-teman semua, mari kita bagaimana caranya kita bisa memanusiakan manusia, jauhkan perilaku beresikonya, dan rangkul teman-teman ODIF karena nggak melulu mereka itu melakukan sesuatu hal yang kalian pikirin gitu. Kayak misalnya aku memang seorang perempuan dengan HIV positif, tapi bukan berarti aku adalah seorang pekerja seks gitu. Karena kan stigmanya begitu. Lu terinfeksi HIV karena gonta-ganti pasangan atau apa, cewek nggak bener kan gitu ya. Labeling itu tuh harus dihapus gitu kan. Label-label seperti itu tuh harus dihapus karena nggak melulu begitu gitu. Karena banyak sekali korban di sana. Apa kabar dengan ibu rumah tangga? Apa kabar dengan anak-anak yang tidak minta dilahirkan tapi mereka terlahir dengan HIV positif? Itu pasti bukan keinginan mereka, tapi yuk sama-sama support mereka. Termasuk aku juga akan supportin. Amin. Terima kasih loh Mbak Hages, hari ini sangat menyenangkan. Indi. Dan ini wajahmu akan kupasang di setiap kamar, bukan lagi drop. Ada dia, oke gue harus kuat. Terima kasih, salam buat Om Bud, salam buat anak-anak yang selalu sehat, salam buat Mama ya. Dan juga buat Papa, baiklah. Senang sekali bahwa hari ini menjadi hari yang lebih luar biasa, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi hari yang luar biasa juga buat Anda Sobat Vidivisi. Jangan lupa untuk tetap support Perempuan Punya Cerita dengan like, comment, share, dan juga subscribe di Vidivisi Talk. Nantikan episode berikutnya yang mungkin punya cerita yang lebih seru lagi. Dan bersama dengan saya Indi Baris, kita ketemu lagi di Perempuan Punya Cerita. Sampai ketemu.